Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di kelas Sosiologi dan Geografi Daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial di sini adalah A. Adanya kontak sosial, dan B. Adanya komunikasi. Kontak sosial, adapun kontak sosial, bentuk-bentuk sosial adalah yang pertama antara orang perorangan, itu di dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua antara orang perorangan dengan kelompok, yaitu di dalam lingkungan organisasi. Dan yang ketiga antara kelompok dengan kelompok, yaitu di dalam lingkungan antar organisasi. Sifat daripada kontak sosial bisa bersifat positif dan negatif. Bersifat positif ketika kontak sosial menciptakan hubungan kerjasama, sedangkan bersifat negatif ketika kontak sosial tidak direspon oleh pihak lain. Kontak sosial dapat berlangsung primer dan sekunder. Berlangsung secara primer manakala terjadi kontak secara langsung, sedangkan berlangsung secara sekunder manakala kontak sosial terjadi melalui perantara. Selanjutnya adalah komunikasi sosial, di mana seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, yaitu yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Sebagai contoh, untuk kasus apabila seorang anak jalanan diberikan uang sebanyak 200.000, dia akan bersyukur, dan perhatian utamanya mengapa orang itu memberikan uangnya. Apakah orang itu kasihan dengan keadaan si anak jalanan itu, atau orang itu ingin bersedekah. Apabila anak jalanan itu tidak bisa menemukan jawabannya, maka sama itu pula tidak terjadi komunikasi sosial. Selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada bentuk kerjasama atau cooperation. Yang kedua ada bentuk persaingan atau competition. Dan yang ketiga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Interaksi sosial berbentuk cooperation atau kerjasama ini terjadi karena orientasi atau kepentingan orang perorangan terhadap kelompoknya, yaitu in group, dan kelompok lainnya yang merupakan subgrupnya. Contoh intraparpol dan antarparpol. Adapun fungsi kerjasama adalah menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti koalisi antarparpol. Kemudian kerjasama akan menjadi kuat apabila ada ancaman dari pihak luar. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama berbentuk bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antar dua organisasi atau lebih. Yang kedua berbentuk competition, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur dalam pimpinan atau pelaksanaan politik dan suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga berbentuk coalition, yaitu kombinasi antar dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya competition atau persaingan sebagai proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia saling bersaing mencari keuntungan, baik dalam politik maupun ekonomi. Persaingan mempunyai dua tipe umum, yaitu bersifat pribadi dan tidak pribadi. Yang bersifat pribadi yaitu orang perorangan atau secara langsung bersaing. Contoh, anggota partai bersaing untuk mendapatkan jabatan partai. Sedangkan bersifat tidak pribadi itu bersaing antar kelompok. Contoh, partai-partai bersaing dalam pemilu untuk mendapatkan suara rakyat. Sebagai konflik atau tentangan, yaitu suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Adapun sebab terjadinya pertentangan adalah
Yang pertama, perbedaan antara orang perorangan, berarti perbedaan pendapat, ini bersifat positif. Kemudian perbedaan kebudayaan, ini bisa bersifat negatif. Kemudian perbedaan kepentingan, juga bisa bersifat negatif. Dan problem sosial, seperti tradisi melawan arus modernisasi, ini bisa bersifat kepentingan negatif. Adapun bentuk khusus pertentangan, ada pertentangan pribadi, pertentangan rasial atau ras, kemudian pertentangan antar kelas sosial, kemudian pertentangan politik, dan pertentangan internasional. Sebenarnya akibat atau hasil dari pertentangan ini bisa mengakibatkan kuatnya solidaritas dari in-group, pertentangan dengan kelompok lain, kemudian retaknya persatuan kelompok, khususnya pertentangan intra-kelompok, seperti konflik internal dalam suatu partai, kemudian hancurnya harga benda dan jatuhnya kehidupan manusia, seperti adanya pertentangan antar suku. Mungkin beberapa hal berkaitan dengan interaksi sosial. Terima kasih.